Selebtubers, aktor ganteng Chris Hatta kembali membuat kejutan. Tapi kali ini bukan dari layar kaca, melainkan dari panggung malam. Ya, aktor yang dikenal lewat berbagai sinetron dan FTV itu kini menjajal profesi baru sebagai seorang disc jockey alias DJ. Setelah sinetron terakhirnya, Chris rupanya mulai mencari job baru sebagai DJ selama 3 tahun ini. Menurutnya, kerja sebagai DJ ternyata menyenangkan karena sesuai hobinya. Tak hanya itu pula, ia juga bisa terbebas dari macet lantaran bekerja di malam hari yang lebih santai. Di samping nge-DJ, Chris juga masih tetap aktif syuting yang terbaru. Ia kini tengah membintangi serial tentang kisah kehidupan rumah tangga yang rumit. Sibuk FTV aja, ada di salah satu stasiun nasional kita ya, tentang kehidupan rumah tangga yang sangat runyam-runyam, itulah ceritanya. Itu aku jadikan sebagai maintain aja karirku di dunia hiburan. Setelah dari sinetron aku yang terakhir, aku sibuk itu dan ada beberapa job desk di bidang lain-lain yang aku kerjain, yaitu disc jockey. Itu suatu bidang yang baru juga aku gelutin, kurang lebih kan udah jalan 3 tahun. Ya aku sangat menikmati aja sih kerjaan itu karena tidak ribet, kerjanya juga di jam malam, jadi saya akan terbebas dari macet, tidak pernah saya terlambat, lalu itu sebenarnya bekerja sambil bermain gitu loh. Sesuai dengan hobiku juga, aku suka dengar musik, hobiku juga suka kumpul-kumpul sama teman-teman, akhirnya aku jadikan itu sebagai ladang pendapatan aku sebagai DJ gitu. Betul-betul nice lah untuk mengisi hari-hari gue. Menariknya nih guys, Chris Hatta belajar menjadi DJ secara otodidak lewat YouTube. Ia menghabiskan 10 bulan dengan latihan intensif 4 jam dalam sehari. Hingga akhirnya percaya diri tampil di depan publik. Tak disangka, karir DJ-nya berkembang pesat dan menjadi peluang cuan besar baginya. Diakui Chris, nama besarnya sebagai aktor turut menunjang karirnya di panggung musik ini. Bahkan ia mengungkapkan bayaran DJ-nya bisa mencapai puluhan juta rupiah per jam, terutama di daerah seperti Papua. Dua-duanya nggak bisa aku tinggalkan, karena kalau aku tinggalkan dunia keartisannya, rate DJ-nya menurun. Tapi kalau aku fokus di entertainmentnya doang, sayang karir DJ-nya udah dirintis ya kan. Jadi nggak boleh ditinggalin. Cuman jadi gini, aku kasih gambaran aja. Di dunia hiburan memang fee lebih besar, tapi pembayaran itu lama kan gitu. DJ itu tidak besar, ya cukup lah ya, tapi dia langsung gitu. Nah sedangkan dari segi ekonomi kan king of economic itu kan adalah cash flow. Nah cash flow itulah yang aku kejar. Jadi enak atau enggaknya dua-duanya enak. Belajar dari mana sih Bang Chris? DJ diajarin sama siapa? Belajar pakai YouTube. Sewa studio 1 jam 100.000 ya kan. Tapi sebelum sewa studio itu kan aku ada perhatiin dulu di rumah dong. Apa sih BPM itu? Apa sih ketukan itu? Apa sih intro? Apa sih melodi? Apa sih beat? Itu aku pelajari dulu secara teorinya. Baru setelah itu mantap, baru sewa studio 1 jam itu 100.000 sambil buka YouTube, tekan. Memang aku begitu orangnya, dari belajar desain grafis juga sendiri gitu. Nggak ada ngajarin karena apa ya? Ada sih waktu itu minta jajanin temen, tapi harganya mahal banget. Masa cuma 3 kali pertemuan minta 7 juta, kan dahsyat gitu kan. Nggak tahu apa yang dipelajarin juga ya. Akhirnya aku pikir teknologi kan makin maju nih, ya udah buka YouTube aja, kan banyak banget tutorial ya. Kita main game Mobile Legends aja ada lo tutorial pakai hero ini gini caranya ya kan. Kita mau masak yang terbaru kayak misalnya martabak, ada tutorialnya juga di YouTube. Semuanya ada, tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini dengan tepat. Ya udah 10 bulan belajar dari DJ, satu harinya 4 jam aku latihan, akhirnya bisa mulai perform. Tapi Kak Chris, berarti nama kamu di dunia entertain sebelumnya menunjang banget karir kamu di DJ ya Kak? Sangat, makanya aku sering banget mengatakan kepada teman-teman aku, mau itu yang pendatang baru, mau itu yang udah mulai lama tapi belum dapat nama,
aku suka bilang sama mereka, bikin dulu pesawat emasnya. Pesawatnya ini harus berlapis emas dulu nih, nanti kemana-mana lu gampang. Lu mau ikut fighter-fighteran itu, ya kan? Tinju-tinjuan itu, lu mau ikut politik, lu mau jadi penyanyi, lu mau jadi DJ, itu tuh harganya tuh udah enak. Asal pesawatnya lu siapin dulu gitu. Oke. Alasannya kenapa sih Mas Chris? Yang ini dulu nih, ini udah duluannya. Bicara soal tadi rap sendiri, kisarannya itu sampai puluhan juta nggak sih? Maksudnya selalu sekali perform gitu bayarnya? Beda-beda tempat, beda-beda harga sih mbak, sebetulnya untuk DJ itu. Kalau Jabodetabek masih berbeda dengan kita tampil di Jambi. Jambi juga berbeda dengan kalau kita tampil di Kalimantan. Yang paling mahal tuh tampil di Papua, itu paling mahal, kayak gitu. Ya ada istilahnya ya, apa ya? Ya itu fee Jabodetabek sama fee luar kota beda-beda. Kira-kira kalau Jabodetabek tuh kisaran berapa? Terus kalau di luar tuh berapa? Kalau untuk Jabodetabek aku selalu open di angka 13, tapi biasa dealnya 10. 1 jam aja. Termasuk murah sih untuk kalangan DJ artis, itu masuk murah sih. Ketimbang yang artis-artis mungkin yang lebih dulu mulai kan, itu malah katanya sih dengan puluhan juta, cuman aku nggak tahu berapa enggak gitu. Oke Mas Chris, ini kan dari sekian banyak pilihan karir ya, maksudnya dari acting, terus ada musik segala macam. Kenapa memilih akhirnya terjun ke dunia DJ ini? Apa alasannya mungkin? DJ itu kan termasuk seni musik juga. Gitu. Aku suka musik. Gini loh, kalau kita jadi anak band, kita kan mesti ngumpulin 5 orang. Susah. Sama kita mau main basket, mesti ngumpulin 5 orang. Weh, bisa nggak lo, susah. Main bulu tangkis berdua, tenis berdua, ya kan? Catur juga berdua ya. Pokoknya sebisa mungkin semakin dikit orang itu akan semakin mudah terrealisasikan. Logikaku gitu kalau dia olahraga. Tadi bidang musik, DJ itu kan one man show. Lu cuma sendiri lu bisa jadi gitu loh. Nggak pakai grup-grupan ya, menurut aku ya itu makin mudah memaintainnya. Jadi DJ itu kita maintain diri kita sendiri kan, kita bisa bikin video opening sendiri, kita bisa bikin font sendiri, kita bisa bikin rider sendiri gitu loh. Untungnya juga kemakan sendiri kok, nggak berbagi-bagi ya, kita paling bagi sama orang dalam kelasnya aja yang menjembatani gitu kan, itu hal yang normal. Namun perjalanan karirnya sebagai DJ pendatang baru tak selalu mulus. Kehadiran Chris Hatta sebagai DJ baru justru sempat memancing kritik dari berbagai senior di industri tersebut. Bak anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bintang FTV populer itu tak ingin ambil pusing dengan omongan yang lain. Meski sempat menjadi public enemy di kalangan para DJ, ia tetap melangkah dengan percaya diri sembari terus membuktikan bahwa passion dan kerja keras bisa mengantarkan seseorang ke tempat yang lebih baik. Nah, ya, jadi DJ udah 3 tahun, pengalamannya sih ya, aku kan orangnya suka gini ya orangnya ya. Aku tuh suka mengkawinkan antara marketing dunia hiburan dengan marketing dunia DJ gitu. Waktu awal dulu aku belum begitu orang notice aku soal DJ. Kadang-kadang aku suka bikin gimmick DJ mengasalkan DJ udah mulai dulu. Gitu. Aku ada buat suatu hal yang buat DJ yang di luar sana tuh kesal dengan tingkah aku. Ada lah, aku nggak bisa ngomong di sini gitu. Persaingan ya? Enggak, aku nggak ada niatan bersaing sama mereka. Sama sekali nggak ada, karena mereka itu DJ ini dalam main job. Aku second job, pasti lebih bagusan mereka. Aku udah yakin, gitu loh. Justru kayaknya yang aku sadari kehadiran aku ini di bidang DJ sebetulnya bikin mereka panas juga sih, gitu loh. Ada beberapa DJ yang sudah hits juga. Ada yang kirim pesan, lu ngapain jadi DJ, lu syuting aja sono. Gitu, jadi DJ mah, gitu kan. Cuman aku nggak ambil pusing, gue pikir ini baru satu orang yang notice nih. Gimana ya, aku ambil sisi marketing dunia hiburannya. Gimmick itu kan perlu dalam sebuah bidang gitu. Ya udah, gue bikin gimmick atau hal yang bikin mereka kesel. Tapi aku tidak pernah menjustifikasi ini kepada satu orang. Cuma mereka kesel aja gitu sebagai pendatang baru jadi DJ. Kok lu sok tau bener sih gitu loh. Kesel mereka. Nah, karena keselnya itu kan orang jadi notice. Itu siapa Kak? Berarti yang DM DJ senior Kak Chris? Ya banyak, DJ yang udah hits lah, siapa lagi sih DJ lokal kita ya kan? Gitu.
Paling parahnya apa? Mungkin pernah dapat ancaman nggak sih dari DJ yang biasanya? Ancaman enggak, mereka jadi nyinyirin saya. Itu tujuan saya. Tujuan saya. Terusnya senang lebih nyinyirin dan perhatian. Iya, karena kan ini bidang baru aku gitu. Aku tuh kan jadi DJ itu second job. Bayangin loh, aku second job melawan orang main job. Jelas aku pasti tidak lebih baik. Cuma minimal yang mereka main itu aku ngerti gue cara mainnya. Tapi dari segi gimana nih bikin orang aware. Sama kayak orang punya bisnis kayak ini Ozer Lab. Bagaimana orang bisa aware kan? Masyarakat awareness-nya gimana nih? Sama bidang jasa juga gitu kan. Kita harus lihat konsumen kita tuh aware dengan kehadiran kita. Ya gue bikin gini gitu. Dan gue bikin sempat 2 kali. Tahun pertama gue bikin, tahun yang ketiga gue bikin lagi. Mungkin ini lagi mereka sampai mereka bikin satu konten khusus buat nyinyirin gue. Nggak apa-apa, itu bagus. Memang itu target pasar gue. Jadi public enemy di antara para DJ itu maksudnya? Kurang lebih begitu kan saya. Kurang lebih saya begitu. Memang sengaja. Sengaja. Itu adalah bagian dari branding sih. Jadi kemana? Orang kan jadi pengen tahu siapa sih gitu. Coba deh kita undang. Nggak mengecewakan juga. Misalnya kalau lancar-lancar aja tamunya banyak kan ya. Jadi itu cuma hanya bikin orang notice aja. Kadang-kadang kan ada brand bagus depan mata kita dan menang enak, kalau nggak ada notice kita kan nggak tahu, nggak beli kan gitu. Yang di jalan mobil itu ramai banget tuh yang ngantri banyak. Orang Indonesia kalau ramai pasti enak kan begitu. Sama kan bidang DJ apapun itu juga gitu. Ada artis nih yang belum seberapa lah, kalian ikut tuh rame kan, sampai dimintain duit malah. Rame kan, jadinya kan notice orang. Oh orang ini rame sini kan gitu. Ya sama, bidang DJ juga gitu. Semua sama. Ada nama panggung nggak? Sama aja, lo nggak mau nama panggung Chris Hatta aja. Tapi Mas Chris, tadi itu kan dibilang bawa gimmick ke DJ gitu. Kalau di panggung hiburan sendiri juga suka bawa gimmick juga. Di panggung dunia hiburan? Untuk menarik perhatian orang. Ada juga beberapa. Ada juga kayak misalnya waktu itu kan saya sempat berhubungan dengan wanita yang lebih muda gitu kan ya, sampai ditutur KPAI kan. Sebetulnya the real of story-nya tuh nggak sampai segitu banget. Ya saya pacaran aja. Tapi the real story-nya tuh yang saya jelaskan secara mendetail itu saya part of gimmick yang saya buat. Akhirnya itu jadi atensi KPAI, atensi juga dari media asing juga kan memberikan tanggapan itu bahwa ini adalah child grooming-nya apalah. Yang kemarin gimmick pacarannya. Pacarannya nggak gimmick, story di dalam berpacaran itu yang lebih-lebih. Gak apa-apa itu gimmick buat menarik perhatian orang. Nggak masalah, itu sah. Itu merasa nyaman nggak sih dengan gimmick atau settingan itu atau ke publik? Kalau menurut aku pendatang muda, artis muda saat ini yang terlahir di sosmed ya, itu harus ada gimmick deh mendingan lu pada. Kalau lu nggak pakai gimmick lu lama naiknya. Beda sama waktu zaman gue, TV kan cuma satu, pintu cuma satu, lu fokus pada TV konvensional. Ya, itu justru gimmick kurang kemakan. Sekarang itu kan mau jadi artis itu kan gampang, tinggal gimana caranya dapat nama, bener nggak? Cari nama yang susah kan? Lu pakai gimmick. Kalau lu nggak bisa bikin gimmick, lu ajak artis yang mau ajak gimmickin. Lu bayar deh tuh, media lu bayar deh tuh, orang TV lu bayar deh tuh. Jadi lu artis sudah. Lu termasuk ya? Oh, gue selama ini belum ada tawaran sih. Ada nggak? Kalau yang kemarin yang main gimmick itu kamu dibayar atau Emang gimana? yang bikin gimmick sendiri? Yang mana? Yang sama Itu yang pacaran sama yang cewek lebih yang muda. di bawah umur ya? Oh, yang lebih muda itu enggak. Itu sebetulnya pacarannya beneran. Jadi bukan gimmick ya. Cuman story saya menjelaskan, oh saya sama dia ini begini. Orangnya gampang diarahkan begini. Itu sebenarnya saya bikin lebay aja. Hiperbola ya? Hiperbola aja. Pacarnya benar, maksudnya gini loh. Pacarnya benar, apa yang terjadi dalam hubungan saya kan juga tidak etis juga di-share dong. Cuma saya kasih bohong tapi saya lebih-lebihkan. Kayak gimana tuh? Jadi gini, lu bongkar aja media yang lain. Tapi sekarang Berarti kemarin tuh atas kesepakatan bersama atau dibayar? Oh, kalau itu saya mau sendiri, nggak ada yang dibayar, saya mau sendiri. Kalau saya kan bisa
ciptain gitu kan. Kayak waktu itu ada sebuah agensi nih, bingung nih, anaknya cantik padahal saya lihat. Terus gue bingung, gue ngatain nih, gimana caranya? Lu bikin gimmick lah, apa ceritanya? Ambil duluan. Loh, kok begitu? Ya lu out of the box gitu loh. Nggak boleh lu mau pacaran sama si asik, dia kayaknya udah nggak makan gitu. Ya itu dia sih, gue cuma bisa kasih saran kepada artis-artis muda kita, daripada lu capek-capek bikin konten point of view itu capek ya. Ya kan, bikin soal cerita soal cowok mau kondok begini lah, cewek begini nothing gitu. Ini lu bikin gimmick sekalian, lu bayar wartawan, lu kasih mereka penghasilan tambahan, lu telepon tim infotainment, skripnya kayak gimana, jadi lu Kak Kris, tapi sama yang kemarin hubungannya masih berlanjut apa udah sama yang lebih muda itu? Iya. Udah selesai itu sebenarnya. Kenapa tuh Kak Kris? Padahal udah dikira segala macam selesai ya. Udah selesai. Nggak berjodoh itu apa? Bukan karena gimmicknya udah kemakan. Enggak. Saya ngerasa tidak berjodoh karena kita beda keyakinan juga. Oh gitu. Terus kalau untuk set kedepannya mau yang sama keyakinannya atau mau beda lagi gitu? Sama, saya maunya yang terus yang cari yang sama. Dan seumuran juga apa gimana Kak? Umur sama juga gimana? Nggak tahu, terserah Tuhan kasih ya Pak. Kalau Tuhan kasih yang sama umur juga nggak apa-apa. Ya pokoknya apa yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik buat aku. Kalau kriterianya mungkin Kak Kris gimana? Kriteria nggak ada yang terlalu spesifik atau signifikan banget. Yang penting dia ngerti agama dan dia ngerti tanggung jawab porsinya dia, gitu aja. Dulu ada target buat lepas 100 juta Kris atau 10 juta? Belum. Biasanya 40 juga belum ada sih. Belum mirip. Nggak tahu saya. Teman aja udah makin dikit, kalau saya circle semakin sedikit, otomatis kan teman wanitanya kan juga sedikit kan. Paling ya fokusnya ya meeting kerja pulang meeting itu aja. Nggak terlalu banyak option yang kayak zaman dulu. Meeting terus. Masih mencari. Alasannya saya menunggu sampai 40 tahun tadi katanya belum. Kayaknya sih 40 belum nikah juga saya kayaknya. Kenapa pernikahan masih trauma? Semakin saya melihat era sekarang itu karena teknologi makin maju, cari pendamping itu juga sulit loh. Saya juga nggak ngerti kenapa. Dan gak cuma saya doang, teman-teman yang juga sama kok. Apakah option itu terlalu banyak kali ya? Buka IG cakep lagi gitu kan. Keluar bentar cakep lagi. Saya ngeliat sih gak cuma saya doang, ya saya ngerasain, teman saya juga gitu. Semakin zaman berkembang itu justru makin sulit ya berpasangan. Kalau dari Mama sendiri udah ada yang nyuruh untuk nikah atau cari pasangan? Enggak, mama nggak pernah bisa kayak gitu. Mungkin kejadian kemarin jadi pengennya udahlah kita masih serius lah, canda aja terus gitu untuk asmara gitu untuk kita masih serius. Nggak, saya nggak pernah kayak gitu bahasanya. Oh, yang halusnya gimana? Jalanin aja. Nggak kayak gitu. Yang halusnya gimana? Bahasanya ya gini, aku setiap kali pacaran tuh pasti maunya yang serius. Harus ada planning ke depannya. Tapi kalau kamu masih punya mimpi yang tertunda, jangan sampai itu jadi penghalang kamu. Oh gitu rumusnya. Oke. Ya kan namanya wanita itu kan pasti punya mimpi dong. Iya betul. Mau itu perantauan mau yang dari kecil sih, pasti kan wanita punya mimpi kan. Betul. Nah mimpinya dia kan kita nggak bisa tanya dan dapat jawaban enggak dong. Jangan sampai itu jadi penghalang dia.